Perkenalkan, nama saya Ceril Pio dengan NIM 20101102047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi kutipan dan catatan kaki mata kuliah Kepribadian Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Vince Watak, SPD, MPD. Pertama yang akan kita bahas adalah kutipan. Kutipan merupakan pinjaman kalimat atau pendapat yang bisa dari seorang ahli, pengarang, atau bahkan orang terkenal yang biasanya terdapat dalam buku-buku atau majalah yang memiliki tujuan untuk menegaskan suatu isi uraian dalam suatu karya ilmiah atau dapat juga sebagai bahan bukti untuk menunjang apa yang dikatakan penulis dalam karya tulisnya. Sebagai catatan, penulis yang ingin menggunakan kutipan dalam karya tulisnya harus bisa menahan diri untuk tidak terlalu banyak menggunakan kutipan agar karangannya tidak dianggap sebagai suatu himpunan dari pendapat-pendapat saja. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Pada dasarnya, kutipan itu mempunyai dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tak langsung, di mana kutipan langsung itu merupakan kutipan yang diambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Contohnya pada gambar di samping. Dan kutipan tak langsung itu adalah kutipan yang berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal, atau dapat pula berupa parafrase. Contohnya gambar di samping. Ada 3 prinsip dalam mengutip, diantaranya jangan mengadakan perubahan bila ada kesalahan dan menghilangkan bagian kutipan. Maksud dari jangan mengadakan perubahan yaitu penulis tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Dan maksud dari bila ada kesalahan adalah penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Kemudian, penulis diperkenankan menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Dalam cara mengutip, dibagi sesuai dengan jenis kutipan tersebut, dan di sini ada 4 pembagian, yaitu ada kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, ada kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ada kutipan tak langsung, dan kutipan atas ucapan lisan. Masing-masing memiliki cara-cara yang berbeda yang bisa kita lihat pada slide ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang catatan kaki yang memiliki pengertian sebagai keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Biasanya catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama. Kemudian, membuat catatan kaki. Membuat catatan kaki biasanya dapat dilakukan dengan banyak cara. Namun, ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat catatan kaki. Yaitu yang pertama, nama pengarang ditulis lengkap, tidak dibalik. Yang kedua, antara nama pengarang dan judul dipergunakan tanda koma. Yang ketiga, tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung. Lalu, di dalam catatan kaki biasanya dipergunakan singkatan-singkatan penting, yaitu ada 3. Yang pertama, IBID, yang kedua OP.CIT, yang ketiga LOC.CIT. Masing-masing memiliki arti sebagai berikut. Yang pertama, IBID berarti pada tempat yang sama. Kedua, OP.CIT berarti pada karya yang telah dikutip. Dan LOC.CIT berarti pada tempat yang telah dikutip. Selain dari singkatan-singkatan ini, ada juga singkatan lainnya yang biasanya dipergunakan yang bisa kita cari tahu melalui media-media internet. Demikianlah presentasi dari saya.
Bila ada kesalahan pengucapan atau penulisan, diucapkan mohon maaf dan terima kasih.